Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih sudah stay di sini. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan melancarkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, dan selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Oke, kali ini kita akan bahas tentang ini. Nah, topik ini saya angkat kenapa? Karena ada pertanyaan dari para subscriber ya. Karena ada subscriber yang bertanya seperti ini. Ya, apakah benar enzim itu dapat membunuh virus? Oke, sahabat tani, seperti yang kita ketahui bahwa virus itu tidak bisa dibunuh dengan menggunakan insektisida. Virus itu tidak bisa dibunuh dengan menggunakan insektisida atau antibiotik. Nah, ini berbeda sekali dengan bakteri ya. Kita tidak bisa membunuh virus menggunakan antibiotik. Nah, kalau bakteri atau jamur kita bisa menggunakan antibiotik. Tapi kalau virus itu tidak bisa sama sekali. Sementara virus ini kan bagian dari patogen ya. Misalkan tanaman cabai ada virus Gemini atau kita kenal dengan kuning. Kalau tanaman kita terserang kuning, maka sudah tentunya itu terkena virus. Diobatin pakai apapun, antibiotik apapun, itu tidak mungkin sembuh ya. Tapi sebenarnya itu bisa disembuhkan menggunakan bukan antibiotik, tapi kita menggunakan enzim ya. Nah, enzim apa itu yang digunakan? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, enzim ini sebelum saya jelaskan satu persatu, saya sebutkan fungsinya dulu. Enzim ini kan fungsinya salah satunya adalah untuk menghancurkan protein. Contoh, sahabat tani kalau bikin asam amino ya, itu bikinnya dari daging, dari ayam, dari usus ya. Dari ayam, dari usus, dari sapi, ya, dari ikan, ya dari daging-dagingan lah yang kaya protein. Karena protein itu nanti akan menjadi asam amino ketika dia urai oleh enzim. Nah, ini kita membuat enzim menggunakan protein-protein ini. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang pembuatan enzim. Kemudian enzim ini kita berikan kemudian protein-protein ini berupa ikan, usus, daging ya. Ini diberikan dengan enzim. Di antaranya adalah enzim chimopapain pada pepaya ataupun enzim papain ya, karena di pepaya itu sendiri ada dua enzim yaitu chimopapain dan papaya. Kemudian ada lagi enzim di nanas berupa enzim bromelain. Ini sama, mempunyai fungsi yang sama yaitu memecah protein sehingga menjadi asam amino. Bagaimana dengan virus? Ya cara kerjanya pun sama ya. Bagaimana untuk menghancurkan virus? Sama seperti itu. Karena virus ini terdiri dari protein-protein. Nah, ketika protein tubuh virus ini yang terdiri dari protein itu sudah dihancurkan, maka otomatis dia akan mati. Paling tidak dia akan cacat. Kalau sudah cacat maka dia tidak akan efektif lagi, dia tidak akan aktif lagi atau tidak berfungsi lagi sebagaimana fungsinya sebagai virus itu. Jadi memang sebenarnya enzim ini memang bisa membunuh virus. Kalaupun tidak membunuh virus, paling tidak dia membuat virus itu menjadi cacat sehingga tidak lagi aktif. Nah, enzim-enzim itu apa saja? Saya jelaskan satu persatu ya. Dari mana enzim itu, enzimnya apa, terus dari mana enzim itu kita dapatkan, dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Oke, sahabat tani yang sudah memberikan pertanyaan ini, saya senang sekali. Saya sangat suka sekali kalau sahabat tani memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas seperti ini ya. Jadi kita petani itu biar nanti kalau dalam bertani tidak hanya bertani tapi kita tahu jelas apa yang kita lakukan. Kalau masih ragu bisa ditanyakan ya. Kalau tidak tahu bisa ditanyakan ya. Makanya di kolom komentar saya siapkan juga nomor WA karena jadi sahabat tani selain bisa komen kalau tidak bisa saya jawab atau tidak terlihat oleh saya, tidak muncul di atas, maka atau saya tidak karena banyak komen tidak mungkin semua terbaca, mungkin sahabat tani bisa japri ya. Nah, kalau japri saya tentunya saya akan jawab sempat saya ya, paling bisa saya. Kemarin ada juga yang japri dari Filipina. Nah, ini sudah saya jawab, saya balas. Jadi kalau sahabat tani dari luar saja bisa saya jawab, saya balas. Kenapa sahabat tani dari Indonesia tidak ya? Jadi silakan monggo ditanyakan. Saya senang sekali ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, kita langsung ke enzim.
enzim-enzim apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan virus pada tanaman kita? Ya, salah satunya adalah kita mulai dari enzim yang pertama adalah kita bisa menggunakan ribonukleas. Nah, ribonukleas ini akan bekerja seperti fungsi enzim pada umumnya, yaitu menghancurkan protein. Karena struktur dari virus itu sendiri dari protein, maka pemberian enzim ini dapat juga menghancurkan protein pada tubuh virus tersebut, sehingga virus ini bisa mati atau rusak. Nah, enzim ini kita bisa dapat dari mana? Enzim ini bisa dihasilkan oleh bacillus, yaitu dari mikroba atau bakteri. Makanya penting sekali tanaman itu diberikan mikroba berupa bacillus, ya. Memang di tanah itu sudah ada bacillus, tapi tidak semuanya bacillus itu banyak di setiap tanah atau setiap lahan, sahabat tani semuanya. Kemudian selain itu dari tanaman juga boleh, ya. Misalkan tanaman barley itu juga mengandung enzim ribonukleas. Nah, ini bisa memberikan sarinya. Nah, itu untuk enzim yang pertama. Oke, kita lanjut di enzim yang berikutnya, deoksiribonukleases. Nah, enzim ini itu pun sama fungsinya, ya, merusak RNA. Ya, sahabat tani kalau tahu DNA, ada juga RNA. Nah, RNA ini sebagai materi dari virus itu sendiri, penyusun dari bagian daripada virus itu sendiri. Nah, kalau RNA ini rusak, maka otomatis virusnya juga ikut rusak. Nah, enzim ini fungsinya untuk merusak RNA dari virus tersebut. Nah, sehingga kalau virus ini sudah rusak, maka dia otomatis tidak bisa membelah diri menjadi banyak. Artinya dia tidak bisa lagi berkembang biak, ya. Karena ya virus itu namanya virus, berkembang biak dengan cara membelah diri atau memperbanyak diri. Nah, ini kita bisa dapat dari bacillus, ya. Bacillus menghasilkan itu, kemudian bacillus juga. Kemudian selain bacillus, kita bisa dapatkan dari tanaman barley. Nah, ini sarinya atau ekstraknya bisa diambil atau bisa diambil dan diaplikasikan kepada tanaman. Nah, makanya penting sekali juga pemberian bacillus, ya, karena bacillus ini menghasilkan enzim ribonukleases ini untuk menghancurkan struktur dari virus tersebut. Selanjutnya adalah enzim protease. Enzim protease ini sama, ya. Enzim protease ini fungsinya untuk menghancurkan virus. Tapi dari enzim protease ini yang diserang bukan RNA, yang dirusak bukan RNA dari virus itu, tapi yang dirusak adalah protein. Karena struktur virus itu terdiri dari protein, penyusunnya dari protein. Sehingga begitu proteinnya menjadi rusak, hancur, maka virus itu otomatis mati. Paling tidak, kalau dia tidak mati, maka itu sudah merusak, membuat dia cacat dan tidak bisa lagi berkembang biak. Sehingga fungsi virus sebagai perusak atau patogen ini menjadi tertekan atau menjadi terkalahkan oleh perkembangan pertumbuhan jaringan pada tanaman. Sehingga tanaman itu sudah tetap tumbuh dengan subur. Nah, enzim protease ini dihasilkan oleh apa? Ya, dihasilkan oleh mikroba lagi, bacillus lagi tadi, ya. Khususnya Bacillus subtilis. Nah, ini selain dari bacillus sebenarnya bisa didapatkan juga dari jenis jamur, ya. Di antaranya jamur Aspergillus niger. Ini pun menghasilkan enzim protease. Kemudian selain dari jamur, ya, dari mikroba berupa jamur dan bakteri tadi, Bacillus dan Aspergillus tadi, ada juga dihasilkan oleh tumbuhan, ya, yaitu dihasilkan oleh tanaman pepaya. Nah, dari enzim-enzim ini yang dapat menghancurkan virus ini, saya lebih sarankan untuk sahabat tani menggunakan enzim protease, ya, karena ini dapatnya gampang. Selain sudah dihasilkan oleh jamur, ya, dan juga dari mikroba berupa bakteri Bacillus, nah juga dihasilkan oleh papaya, ya, buah papaya. Tentunya papaya yang mengandung papain. Nah, begini sahabat tani, kalau kita gunakan bakteri ini kan sebenarnya tidak mudah, mengembangbiakannya juga gampang, tapi kebanyakan kalau tidak kelihatan mata itu petani kita itu ragu untuk menggunakan itu, ya. Sukanya menggunakan sesuatu yang kelihatan mata saja. Ya, saya sarankan menggunakan Aspergillus niger, ya. Aspergillus bisa dibeli bibitnya kemudian dikembangbiakan seperti mengembangbiakan jamur pada umumnya. Tapi lebih gampang lagi, lebih mudah lagi menggunakan buah pepaya, ya. Buah pepaya lebih gampang, kita ambil getahnya dan nanti itu bisa dipergunakan. Nah, itu bisa kita pergunakan untuk menghancurkan atau mengalahkan virus-virus
tersebut yang menyerang tanaman kita, terutama kalau tanaman cabai kalau terserang Gemini ini sulit sekali untuk berbuah dengan maksimal ya, walaupun mungkin masih bisa berbuah. Nah, kita berikan dengan enzim ya, ambil dari pepaya, buah pepaya ambil getahnya, diekstrak ya, kemudian nanti dispraykan kepada tanaman. Caranya seperti apa? Ya diparut ya, pepayanya diparut, pepaya yang masih muda itu diparut. Ya, intinya kan kita mengambil getahnya yang masih muda lah. Itu getahnya banyak, kalau sudah tua udah matang itu getahnya udah sedikit sekali. Nah ini kita ambil, kita parut halus, 1 buah 1 kilo itu perbandingannya dengan air 1 kilo. Nah kalau sudah seperti itu diparut, bila perlu di blender halus, kemudian nanti dikasih air 1 liter ya, pepaya 1 kilo, air 1 liter disimpan atau difermentasi sampai 15 hari itu lebih bagus. Tapi kalau mau dadaan bisa langsung dipakai saja, nggak masalah. Tapi ada lagi yang lebih bagus ya, sahabat tani bisa menggunakan asam amino. Nah ini asam amino yang dijual ya. Nah ini kenapa asam amino? Karena asam amino sendiri ini terbuat biasanya dari ikan, dari usus seperti itu. Kebanyakan dari ikan. Nah ini kalau dari telur, asam aminonya dari telur, dari susu saya tidak menyarankan. Ya, tapi kalau asam amino dari daging saya lebih menyarankan. Karena apa? Karena asam amino dari dagingan ini baik usus maupun ikan itu biasanya menggunakan enzim untuk menghancurkannya. Di antaranya enzim papain, cimopapain, kemudian enzim bromelain pada nanas dan pepaya. Jadi membuat enzim itu mereka menggunakan pepaya dan juga nanas. Sehingga efeknya double ya, tanaman mendapatkan asam amino, kemudian sudah di asam amino itu sudah terdapat enzim-enzim tersebut. Makanya paling efektif kalau tanaman jenengan semua memberikan tanaman yang terkena virus itu menggunakan asam amino. Ini cepat sekali pemulihannya, dari kuning ya, kalau terserang virus kuning itu menjadi hijau kembali. Nah, yang menjadi catatan penting adalah ketika membeli enzim ini pastikan bahwa enzim itu terbuat dari ikan ya, bukan dari telur dan juga bukan dari susu. Karena biasanya dari telur dan susu ini mereka tidak lagi menggunakan enzim cimopapain, enzim papain dan enzim bromelain, itu tidak. Biasanya seperti itu. Nah ini makanya karena kita tidak tahu proses pembuatannya secara langsung, maka saya sarankan untuk menggunakan asam amino dari ikan saja. Kalau tidak mau beli ya bikin sendiri ya. Beli ikan 1 kilo ya, atau ikan 2 kilo, kemudian papayanya 1 kilo, nanasnya 1 kilo. Semuanya digiling halus, difermentasi sampai 20 hari sudah siap untuk digunakan. Lebih lama lebih bagus lagi. Jadi dapatnya efek double yaitu enzim dan juga asam amino. Demikian video ini saya buat, semoga ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya, bisa menjawab, dan saya harapkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang cerdas lagi seperti ini. Monggo silakan diberikan di kolom komentar dan kita bahas sama-sama. Petani kita semoga selalu sukses, bisa bertani murah dan hasilnya yang tentunya tidak murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.